Ibu mertua mengirimkan sekotak kue beracun untuk anakku hanya karena dia tak mau punya cucu dari rahimku. Dia menganggapku wanita miskin dan jelek yang tidak sederajat dengan keluarganya. Aku balas dengan kesuksesanku sebagai pemilik toko kue mewah di Paris. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma manis mentega yang berpadu dengan coklat pekat menguar lembut dari oven, mengisi setiap sudut rumah mungil kami dengan kehangatan. Bagiku, ini bukan sekadar aroma kue. Ini adalah wangi kebahagiaan, wangi dari sebuah kehidupan yang tak pernah berani kumimpikan sebelumnya. Tanganku dengan lincah mengaduk sisa adonan vanila di dalam mangkuk porselen putih, sisa dari resep marmer cake warisan nenek. Setiap gerakan terasa begitu meditatif, sebuah ritual yang menghubungkanku dengan masa kecilku yang sederhana. Disinilah duniaku berpusat sekarang, di dapur kecil yang menghadap taman belakang seadanya, di dalam rumah yang kami sebut sebagai istana kami sendiri. Aku pulang. Suara bariton yang paling kurindukan itu memecah keheningan sore. Aku tersenyum, meletakkan spatula dan bergegas ke ruang depan. Di sana, Baskara, suamiku, berdiri dengan senyum lelah namun begitu meneduhkan. Ia melonggarkan dasinya, meletakkan tas kerjanya di atas kursi, dan merentangkan kedua tangannya. Tanpa ragu, aku menghambur ke dalam pelukannya. Aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan penatnya udara Jakarta. Namun bagiku, itu adalah aroma rumah. Aroma kue buatanmu bisa tercium dari ujung jalan. Sayang, bisiknya di sela-sela rambutku. Seharusnya aku tidak perlu GPS untuk pulang. Aku tertawa kecil, melepaskan pelukanku untuk menatap wajahnya. Wajah tampan yang diwarisi dari garis keluarga terpandang. Namun sorot matanya selalu memancarkan kelembutan yang hanya kutemukan padanya. Hanya marmer cake biasa, Mas. Untuk teman minum teh nanti. Tidak ada yang biasa jika tanganmu yang membuatnya, sahutnya, mengecup keningku singkat sebelum melangkah menuju dapur. Matanya langsung tertuju pada kue yang baru saja kuangkat dari oven, yang kini sedang mendingin di atas rak kawat. Lihat, sempurna seperti biasa. Ia mencolek sedikit remah hangat di ujung kue dan memasukkannya ke dalam mulut. Matanya terpejam sejenak. Duniaku yang sempurna, gumamnya. Kalimat itu bukan untuk kue buatanku. Aku tahu. Itu untuk kami. Untuk kehidupan yang sedang kami bangun bersama. Kami menikah 6 bulan yang lalu. Sebuah pernikahan yang menjadi buah bibir. Putra tunggal dari keluarga Atmaja yang konglomerat menikahi Anindita. Seorang gadis biasa yang hanya memiliki cinta dan bakat membuat kue sebagai modalnya. Pertemuan kami seperti sebuah takdir dalam dongeng. Di sebuah pameran seni, di mana aku bekerja paruh waktu menjaga stan catering kecil, dan ia adalah tamu kehormatan. Cinta kami bersemi dengan cepat, tulus, dan tanpa syarat. Namun, setiap dongeng memiliki naganya sendiri. Dan naga dalam ceritaku bernama Ibu Ratna Atmaja. Tadi Mama telepon, kata Baskara pelan, seolah takut merusak suasana hangat di antara kami. Ia kini duduk di kursi meja makan, menatapku yang sedang menyeduh teh. Gerakanku sedikit melambat. Oh, ya? Ada apa, Mas? Tidak ada apa-apa, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Hanya menanyakan kabar. Biasa. Aku meletakkan 2 cangkir teh di atas meja dan duduk di hadapannya. Aku bisa melihat jejak kegelisahan di matanya, jejak yang selalu muncul setiap kali nama ibunya disebut. Beliau masih belum mau bicara denganku, tanyaku hati-hati. Sejak pernikahan kami, Ibu Ratna tak pernah sekalipun meneleponku atau menginjakkan kaki di rumah ini. Baginya, aku adalah noda yang mencemari nama baik keluarga. Seorang wanita miskin dan, seperti yang pernah tak sengaja kudengar dari bisik-bisik kerabatnya, tidak sederajat dari segi rupa maupun harta. Baskara meraih tanganku di atas meja, menggenggamnya erat. Mama hanya butuh waktu, Nin. Beliau terbiasa dengan semua yang serba teratur dan terencana. Kita memberinya kejutan besar. Beri beliau waktu, ya? Aku janji, semua akan luluh pada akhirnya.
Siapa yang bisa terus membenci menantu sebaik dan sepintar kamu? Aku menatap matanya yang sungguh-sungguh, dan seperti biasa, semua kekhawatiranku menguap begitu saja. Aku memilih untuk percaya padanya. Aku selalu percaya. Baskara adalah perisaiku. Ia rela meninggalkan kemewahan rumah keluarganya untuk tinggal bersamaku di rumah sederhana ini, membuktikan bahwa cintanya lebih besar dari tekanan apapun. Aku tidak peduli dengan siapapun. Selama aku punya kamu, bisikku tulus. Senyumnya kembali merekah. Dan kamu punya aku. Selamanya. Sore itu, kami menikmati teh dan marmer cake di teras belakang, memandangi senja yang mewarnai langit Jakarta. Tangan kami bertaut, impian kami melambung tinggi. Saat itu, aku benar-benar merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Aku memiliki pangeranku, istana kecil kami, dan sebuah dongeng yang terasa begitu nyata. Aku belum tahu bahwa setiap gigitan manis dari kebahagiaan ini akan segera ditagih dengan racun paling pahit yang bisa dibayangkan. Undangan makan malam itu datang seperti surat panggilan yang tak bisa ditolak. Ulang tahun pernikahan perak Ibu Ratna dan almarhum suaminya. Sebuah perayaan yang, menurut Baskara, adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa kami adalah keluarga yang utuh. Aku tidak seyakin itu. Saat kami bersiap-siap, aku bisa merasakan telapak tanganku mulai lembab. Aku memilih gaun batik sutra terbaikku, sebuah hadiah dari ibu untuk pernikahanku. Potongannya sederhana namun anggun, dengan motif parang yang melambangkan kekuatan. Aku berharap motif itu bisa meminjamkan sedikit kekuatannya untukku malam ini. Kamu cantik sekali, puji Baskara, merapikan kerah kemejanya di cermin. Mama pasti akan terkesan. Aku memaksakan seulas senyum. Semoga saja, Mas. Perjalanan menuju kediaman utama keluarga Atmaja terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Rumah kami yang mungil dan hangat hilang dari kaca spion, digantikan oleh gerbang-gerbang raksasa dan jalanan pribadi yang lengang. Saat mobil kami berhenti di depan lobi utama, aku menahan napas. Pilar-pilar marmer setinggi pohon menjulang angkuh, pintu kayu jati berukir menyambut kami dengan kebisuan yang megah. Ini bukan rumah, ini adalah monumen kekayaan. Langkah kaki kami menggema di lantai granit yang dingin saat seorang pelayan membimbing kami menuju ruang makan. Di sana, di ujung meja mahoni panjang yang bisa menampung 30 orang, Ibu Ratna duduk seorang diri. Ia tampak seperti seorang ratu di singgasananya, mengenakan gaun malam berwarna nila, dengan tatanan rambut sempurna dan perhiasan berlian yang berkilau dingin di bawah cahaya lampu kristal. Senyumnya tersungging saat melihat Baskara, namun senyum itu sedikit memudar saat matanya mendarat padaku. Baskara, putraku, kau datang, sapanya. Suaranya halus, tetapi tanpa kehangatan. Dan, Anindita. Selamat malam, Mama, sapaku, berusaha terdengar hormat dan tenang. Malam, jawabnya singkat. Matanya memindai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gaun yang manis, Anindita. Sederhana sekali. Tentu saja, itu memang gayamu, ya. Aku merasakan pipiku memanas. Itu bukan pujian, melainkan sebuah penegasan kelas. Baskara tampaknya tidak menangkap nada sinis itu. Ini batik tulis asli, M.A. Indah, kan? Kata Baskara, menarik kursi untukku. Oh, tentu. Sangat tradisional, jawab Ibu Ratna, sebelum mengalihkan perhatiannya pada pelayan untuk segera menyajikan hidangan pembuka. Makan malam berlangsung dalam ketegangan yang mencekik. Ibu Ratna terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terasa seperti interogasi terselubung. Ia menanyakan kabar ibuku, dengan penekanan pada kata, masih berjualan kue di pasar. Seolah ingin mengingatkanku dari mana aku berasal. Ia berbicara tentang teman-temannya yang anak-anaknya menikah dengan keluarga terpandang dari luar negeri. Setiap kalimatnya adalah sebuah dinding transparan yang ia bangun di antara kami. Dinding bernama status. Baskara berulang kali mencoba mengalihkan pembicaraan, menceritakan proyek barunya di kantor atau memuji masakan yang tersaji. Namun, ibunya adalah seorang ahli. Ia akan mendengarkan putranya dengan senyum tipis, lalu dengan lihai mengembalikan arah percakapan untuk kembali menyudutkanku. Melihat suaminya yang semakin tidak nyaman,
Anindita tahu ini saatnya. Ini adalah kartu as mereka. Berita yang mereka yakini bisa meruntuhkan dinding es di antara mereka. Ma. Baskara memulai, meletakkan sendok dan garpunya. Ia meraih tanganku di bawah meja, memberiku kekuatan. Sebenarnya, ada berita bahagia yang ingin kami sampaikan. Ibu Ratna mengangkat alisnya sedikit, menatap kami dengan ekspresi menunggu. Baskara tersenyum lebar. Anindita sedang hamil. Mama akan segera punya cucu. Hening. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada semua sindiran yang ia lontarkan sepanjang malam. Garpu di tangan Ibu Ratna diletakkan perlahan di sisi piringnya, menimbulkan bunyi dentik pelan yang terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Aku mengharapkan senyuman, ucapan selamat, atau setidaknya keterkejutan yang positif. Tapi yang kudapatkan adalah tatapan kosong. Matanya tidak menatapku, melainkan tertuju lurus ke perutku, seolah sedang menilai sebuah properti. Setelah jeda yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih dingin dari es. Begitu, katanya pelan. Cepat sekali. Ia menyesap air putihnya, lalu menatapku lurus di mata. Kau harus menjaga kandunganmu itu baik-baik, Anindita. Pastikan semua gizinya terpenuhi dari sumber terbaik. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Garis keturunan Atmaja tidak boleh ada cacat sedikit pun. Jantungku seakan berhenti berdetak. Tidak ada kata, cucuku. Tidak ada kata, selamat. Yang ada hanyalah, kandunganmu, dan garis keturunan Atmaja. Aku bukan calon ibu di matanya. Aku hanyalah sebuah wadah, inkubator yang kebetulan membawa penerus keluarganya. Perjalanan pulang malam itu terasa sunyi. Baskara mencoba meminta maaf atas sikap ibunya, mengulang kalimat andalannya bahwa Mama hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi aku tidak lagi mendengarkan. Sambil memeluk perutku yang masih rata, aku menatap keluar jendela mobil. Dinding yang dibangun ibunya malam ini terasa begitu nyata, begitu kokoh. Dan untuk pertama kalinya, sebuah ketakutan yang dingin merayap di hatiku. Ini bukan sekadar tentang ketidaksukaan. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Dan aku beserta calon bayiku, berada tepat di tengah-tengahnya. 9 bulan berlalu bagai mimpi yang terbungkus dalam kepompong. Di dalam rumah mungil kami, dunia terasa lengkap dan aman. Perutku yang membuncit menjadi pusat semesta bagi Baskara. Ia akan pulang kerja lebih awal, membawakanku martabak manis kesukaanku, atau sekadar mengusap perutku sambil menceritakan dongeng tentang kancil pada calon anak kami. Dalam gelembung kebahagiaan ini, bayangan Ibu Ratna seolah memudar. Ia tidak pernah menelepon, tidak pernah berkunjung. Satu-satunya komunikasi adalah saat ia mengirimkan sebuah kereta bayi rancangan desainer Eropa yang harganya mungkin bisa membeli separuh rumah kami. Hadiah itu datang tanpa kartu, diantar oleh sopir pribadinya. Seolah-olah itu adalah transaksi bisnis, bukan hadiah dari seorang nenek. Baskara melihatnya sebagai tanda perhatian, tapi aku melihatnya sebagai apa adanya. Sebuah penegasan status untuk cucunya, bukan tanda kasih untuk kami. Lalu, hari itu tiba. Setelah perjuangan panjang, tangis pertama putri kami menggema di ruang persalinan, menghapus semua rasa sakit dan kekhawatiran. Kami menamainya Arya, yang berarti udara. Karena kehadirannya adalah napas baru bagi kehidupan kami. Ia memiliki mata Baskara yang teduh dan senyumku. Ia sempurna. Baskara menangis terharu saat pertama kali menggendong Arya. Ia berjanji di telingaku akan menjadi ayah dan suami terbaik di dunia. Aku mempercayainya. Di ruangan yang dibanjiri bunga dari keluarga dan teman-temanku yang sederhana itu, aku merasa lengkap. Kabar kelahiran Arya disambut Ibu Ratna dengan sebuah telepon singkat kepada Baskara. Aku hanya bisa mendengar percakapan dari satu sisi. Perempuan? Sehat? Baguslah. Tidak ada permintaan untuk berbicara denganku. Tidak ada rencana untuk menjenguk di rumah sakit. Hati ini sedikit teriris,
Namun kebahagiaan memeluk Arya membuat luka itu terasa kebal. 2 minggu setelah kami kembali ke rumah, saat kami masih beradaptasi dengan irama tangis dan tawa bayi, sebuah van kurir yang elegan berhenti di depan pagar kami. Seorang pria berseragam rapi dan sarung tangan putih turun, membawa sebuah kotak besar yang terbungkus indah. Kotak itu terbuat dari beludru berwarna gading, diikat dengan pita satin perak yang berkilau. Sebuah kartu kecil yang tebal terselip di simpul pita. Baskara menerimanya dengan dahi berkerut, lalu membawanya masuk. "Dari siapa, Mas?" tanyaku sambil menimang Arya yang setengah tertidur di pelukanku. Baskara membaca kartu itu, dan seketika, wajahnya berseri-seri. Senyumnya begitu lebar dan lega. "Sayang, lihat ini." Ia menyerahkan kartu itu padaku. Tulisan tangan yang kaligrafis dan anggun tertera di sana. "Untuk cucu pertamaku, Arya. Dari Nenek Ratna." Jantungku berdebar. Nenek. Ia menggunakan kata nenek, bukan nama formalnya. Selama ini, aku hanya bisa berharap. Melihat tulisan itu, sebuah harapan yang telah lama terkubur tiba-tiba bersemi kembali. Mungkinkah kelahiran Arya benar-benar telah meluluhkan hatinya yang beku? Mungkinkah dongeng ini akhirnya akan memiliki akhir yang bahagia? "Aku bilang juga apa?" kata Baskara penuh kemenangan. "Mama hanya butuh waktu." Arya telah membuka hatinya. "Ini pasti awal yang baru untuk kita semua, Nin." Rasa haru yang tulus menyelimutiku. Aku menatap putri kecilku yang damai dalam gendongan, lalu pada kotak indah di atas meja. Mungkin Baskara benar. Mungkin semua ketakutanku selama ini berlebihan. Dengan hati-hati, Baskara meletakkan kotak itu di tengah meja makan. Aku mendekat, masih sambil menggendong Arya. Aroma manis yang samar mulai tercium bahkan sebelum kotak itu dibuka. Baskara dengan perlahan menarik ujung pita satin, melepaskan simpulnya yang sempurna. Ia mengangkat tutup kotak itu. Napas kami tertahan. Di dalamnya, di atas lapisan kertas sutra, tersaji 12 buah cupcake yang didekorasi dengan sangat rumit. Masing-masing dihiasi krim mentega aneka warna pastel, dengan kelopak-kelopak bunga dari gula yang tampak begitu nyata. Ada mawar merah muda, lili putih, dan bunga aster biru. Kue-kue itu bukan sekadar makanan, melainkan karya seni. "Lihat, Mas. Indah sekali," bisikku, mataku berkaca-kaca. Sebuah hadiah yang begitu cantik. Sebuah tanda perdamaian yang begitu manis. Saat itu, aku berpikir, ini adalah hadiah pertama dari seorang nenek untuk cucunya. Hadiah yang menandai akhir dari perang dingin dan awal dari sebuah keluarga yang utuh. Betapa bodohnya aku. Kita harus menelepon Mama, Nin. "Mengucapkan terima kasih," kata Baskara. Suaranya dipenuhi kelegaan yang tulus. Ia tampak begitu bahagia, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya terangkat sudah. Ini adalah hari yang baru bagi kita. Aku mengangguk, senyum haru masih terukir di bibirku. "Iya, Mas. Nanti aku telepon." Mataku tak lepas dari deretan kue-kue mungil yang sempurna itu. Aku mengambil satu yang paling cantik, yang dihiasi mawar merah muda dari gula. Aromanya manis, menggugah selera. "Aku mau coba satu." "Dan mungkin," ujarku sambil melirik Arya di gendonganku, "Arya bisa mencicipi sedikit sekali krimnya di ujung jariku? Sebagai rasa manis pertama dari neneknya." Itu adalah pemikiran yang polos, sebuah isyarat simbolis untuk menyambut perdamaian yang ditawarkan. Baskara tertawa setuju. "Ide bagus. Biar dia tahu masakan keluarga Atmaja itu yang terbaik, bahkan sejak bayi." Aku membawa kue itu mendekat, siap menggigitnya. Namun, saat ujung kue itu hampir menyentuh bibirku, hidungku menangkap sesuatu. Sebuah aroma ganjil yang sangat tipis, tersembunyi di balik wangi vanila dan mentega yang dominan. Aroma tajam, nyaris seperti bahan kimia, yang langsung lenyap begitu aku mencoba mengidentifikasikannya. Aku berhenti. Mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin aroma dari pewarna makanan yang kuat.
Aku mencoba mengabaikannya. Lalu, aku mencolek secuil krim berwarna merah muda itu dengan ujung kelingkingku. Aku hendak mengarahkannya ke bibir mungil Arya yang sedang tertidur. Tapi tanganku membeku di udara. Sebuah alarm yang tak terlihat berbunyi nyaring di dalam benakku. Sebuah insting purba, insting seorang ibu, berteriak jangan. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Wajah dingin Ibu Ratna saat pengumuman kehamilanku melintas begitu saja di kepalaku. Garis keturunan Atmaja tidak boleh ada cacat. Kenapa, sayang? Tanya Baskara, melihat keraguanku. Tunggu, Mas, bisikku. Aku menjauhkan kue itu dari Arya. Ada yang aneh. Aku mencoba mencium aroma kue itu lagi, lebih saksama. Wangi manisnya masih ada, tapi kini aku yakin ada sesuatu yang lain di baliknya. Sesuatu yang salah. Aneh bagaimana? Ini hanya kue, Nin, kata Baskara dengan nada geli. Kamu mungkin hanya terlalu lelah dan paranoid. Biasa, ibu baru. Bukan, aku bersikeras, meletakkan kue itu kembali ke dalam kotak dengan tangan gemetar. Aku tidak akan memakannya. Dan Arya, jangan pernah dekatkan kue ini padanya. Raut wajah Baskara berubah dari geli menjadi bingung, lalu sedikit kesal. Anindita, jangan mulai. Mama akhirnya berusaha berbaikan dengan kita. Jangan merusak momen ini dengan kecurigaan yang tidak beralasan. Ini bukan tanpa alasan. Suaraku sedikit meninggi, membuat Arya menggeliat pelan. Aku segera menenangkannya. Intuisiku mengatakan ada yang tidak beres, Mas. Melihat kepanikan yang tulus di mataku, Baskara akhirnya mengalah, meski ia jelas menganggapku berlebihan. Baiklah, baiklah. Kalau itu membuatmu tenang, jangan dimakan. Kita buang saja. Jangan, cegahku. Aku ingin tahu. Sebuah ide gila namun mendesak terbentuk di kepalaku. Aku punya sepupu, Rian, yang bekerja di laboratorium pengujian pangan milik pemerintah. Tanpa menjelaskan lebih jauh pada Baskara yang menatapku tak mengerti, aku mengambil satu kue, memasukkannya dengan hati-hati ke dalam wadah plastik, dan meraih kunci mobil. Aku pergi sebentar, kataku dengan suara yang kuusahakan tetap datar. Tolong jaga Arya. Sore itu, aku menunggu telepon dari Rian dengan perasaan paling cemas sepanjang hidupku. Setiap dering telepon membuatku tersentak. Akhirnya, namanya muncul di layar. Aku menjawab dengan tangan gemetar. Nin, suara Rian di seberang terdengar tegang. Tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Kue itu, kau dapat dari mana? Dari mertuaku, jawabku lirih. Hening sejenak. Lalu Rian berkata dengan suara pelan dan serius, yang membuat darahku seakan membeku. Jangan biarkan siapapun menyentuh sisa kuenya. Jauhkan dari jangkauan siapapun. Segera buang semuanya, tapi pakai sarung tangan. Hasil tes awal menunjukkan kue itu positif mengandung sodium fluoroacetata. Dikenal juga sebagai racun 1080. Aku tidak mengerti nama kimianya, tapi aku mengerti nada suaranya. Itu berbahaya. Berbahaya. Rian tertawa kering tanpa humor. Nin, itu racun tikus yang sangat kuat. Tidak berbau, tidak berasa. Dosis di kue itu mungkin tidak akan membunuh orang dewasa seketika, tapi akan menyebabkan sakit parah. Tapi untuk bayi, bahkan seujung kuku pun, itu fatal. Ini bukan kecelakaan kontaminasi, Nin. Dosisnya diperhitungkan. Ini disengaja. Ponsel terlepas dari genggamanku dan jatuh ke lantai. Duniaku runtuh. Udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Aku menoleh perlahan ke arah meja makan. Tempat kotak beludru gading itu masih teronggok dengan anggunnya. Kue-kue cantik dengan bunga-bunga manisnya kini terlihat seperti monster. Seperti nisan-nisan kecil yang mengerikan. Hadiah pertama sang nenek. Bukan. Itu adalah percobaan pembunuhan pertama. Aku berlari ke kamar, memandangi putriku yang sedang tertidur pulas di boks bayinya. Dadanya naik turun dengan teratur. Napasnya begitu polos.
Ia tidak tahu bahwa iblis baru saja mencoba merenggut nyawanya. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas, membara, dan gelap. Kemarahan. Kemarahan sedingin es yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Dongeng ini telah berakhir. Dan seorang monster telah terbangun. Aku tidak menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak kumiliki saat ini. Yang ada hanyalah amarah yang membeku, mengubah setiap aliran darahku menjadi serpihan es. Aku meletakkan sisa kue-kue itu kembali ke dalam kotak beludrunya, menutupnya rapat-rapat seolah sedang mengurung seekor ular berbisa. Baskara masuk ke dapur saat aku sedang melakukannya. Senyum masih tersungging di wajahnya. Rian bilang apa? Pasti hanya salah paham, kan? Aku menoleh, menatap lurus ke matanya. Senyum di wajahnya perlahan memudar saat melihat ekspresiku. Di mana Arya? Tanyaku, suaraku datar dan tanpa emosi. Di kamar, sedang tidur. Anindita, kamu kenapa? Kamu membuatku takut. Mas, aku memulai. Setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang dingin dan tajam. Ibumu baru saja mencoba membunuh cucunya sendiri. Baskara terkesiap, lalu tertawa. Tawa yang terdengar gugup dan dipaksakan. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bercanda seperti itu, Nin. Tidak lucu. Aku tidak bercanda, sahutku. Aku mengulangi penjelasan Rian kata demi kata, tentang racun tikus, tentang dosis yang mematikan untuk bayi. Wajah Baskara berubah dari tidak percaya menjadi pucat pasi. Ia menatap kotak kue itu, lalu menatapku, matanya membelalak ngeri. Tidak mungkin, bisiknya, menggelengkan kepala dengan kuat. Mama, ibuku tidak akan melakukan itu. Pasti ada kesalahan. Laboratorium Rian pasti salah. Atau mungkin kuenya terkontaminasi di toko kuenya? Kita harus cari tahu. Kemarahan yang sedari tadi kubekukan akhirnya retak. Toko kue mana, Mas? Hadiah ini datang atas namamu, dibungkus sempurna, dan dikirim langsung dari kediamannya. Berhenti mencari alasan untuknya. Buka matamu. Untuk pertama kalinya, aku melihat kemarahan yang setara di mata Baskara. Bukan padaku, tapi pada kemungkinan yang mengerikan itu. Wajahnya mengeras. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyambar kotak kue itu, mengambil kunci mobilnya, dan berkata dengan suara bergetar, "Kita ke rumah Mama. Sekarang." Perjalanan ke rumah keluarga Atmaja kali ini terasa seperti perjalanan menuju medan perang. Aku memeluk Arya erat di kursi belakang, seolah takut iblis akan datang dan merebutnya dariku. Baskara mengemudi dengan kecepatan tinggi, rahangnya mengeras, buku-buku jarinya memutih di setir. Kami menerobos masuk ke dalam rumah megah itu tanpa menunggu pelayan. Ibu Ratna sedang berada di ruang bacanya, menikmati secangkir teh sambil membaca majalah impor. Ia mengangkat wajahnya, tampak terganggu dengan kedatangan kami yang tiba-tiba. Baskara? Ada apa ini? Kenapa kalian datang seperti? Apa ini, Ma? Baskara membanting kotak beludru itu ke atas meja kopi di depan ibunya. Beberapa kelopak bunga gula yang rapuh patah dan hancur. Ibu Ratna menatap kotak itu, lalu pada putranya dengan ekspresi tenang yang dibuat-buat. Itu hadiah untuk cucuku. Kenapa kau membawanya kembali? Tidak cukup mewah untuk seleramu, Anindita? Tanyanya, melirikku sinis. Jangan bawa-bawa nama Anindita, bentak Baskara. Suaranya menggema di ruangan itu. Kue ini mengandung racun. Hening. Ibu Ratna tidak menunjukkan keterkejutan. Wajahnya tetap tenang seperti danau tak beriak. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan gerakan lambat dan anggun. Racun? Ulangnya dengan nada meremehkan. Jangan mengada-ada, Baskara. Kalian pasti sudah salah makan sesuatu. Mungkin dari makanan pinggir jalan yang biasa istri kesayanganmu ini beli.
Kami sudah memeriksanya di laboratorium. MA. Suaraku akhirnya keluar, bergetar karena amarah. Temanku sendiri yang memeriksanya. Isinya racun tikus. Ibu Ratna akhirnya menatapku. Tatapannya begitu dingin, begitu menghina. Oh, tentu saja. Temanmu. Dari lingkungan mana lagi kau membawa cerita-cerita murahan ini, Anindita? Apa tujuanmu sebenarnya? Kau tidak puas dengan semua yang sudah diberikan Baskara? Sekarang kau mau mencoba memeras kami dengan tuduhan konyol ini. Ia berdiri, mendekati Baskara. Tangannya terulur untuk membelai pipi putranya. Baskara, lihat apa yang telah wanita ini lakukan padamu. Dia membuatmu menjadi anak yang durhaka, yang berani menuduh ibunya sendiri. Dia meracuni pikiranmu. Sejak awal Mama sudah bilang, dia bukan wanita yang baik untukmu. Manipulasinya begitu lihai. Ia memutarbalikkan fakta, melukis diriku sebagai penjahat dan dirinya sebagai korban. Baskara mundur selangkah, melepaskan diri dari sentuhan ibunya. Aku melihat buktinya. MA. Aku percaya pada istriku. Lalu kau akan memenjarakan ibumu sendiri berdasarkan omong kosong wanita ini? Tantang Ibu Ratna, suaranya kini meninggi, dipenuhi drama. Kau akan menghancurkan nama baik keluarga Atmadja? Membiarkan media menjadikan kita bahan tertawaan? Semua karena hasutan seorang wanita miskin yang iri hati. Konfrontasi itu menemui jalan buntu. Ibu Ratna berdiri tegak dalam penyangkalannya yang sempurna, dilindungi oleh tembok keangkuhan dan nama besar keluarganya. Tidak ada bukti langsung yang mengarah padanya. Tidak ada saksi. Hanya ada kue beracun dan kebenciannya yang tak terucap. Saat kami berjalan keluar dari rumah itu, aku merasakan sebuah kekalahan yang pahit. Kami memang punya kebenaran, tapi ia punya kekuasaan. Dan saat itu aku sadar, dalam pertarungan ini, kebenaran saja tidak akan pernah cukup. Hening di dalam mobil dalam perjalanan pulang terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan dalam konfrontasi tadi. Baskara mencengkeram setir dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajahnya adalah topeng dari amarah, kebingungan, dan keputusasaan. Aku duduk di sisinya, memeluk Arya yang tertidur pulas, tubuhku kaku. Rasa aman yang dulu selalu kudapatkan dari kehadiran Baskara kini telah lenyap, digantikan oleh ketidakpastian yang dingin. Rumah mungil kami yang biasanya terasa hangat kini menyambut kami dengan aura yang menyesakkan. Setelah menidurkan Arya di boksnya, aku kembali ke ruang tengah. Baskara sedang berdiri membelakangiku, menatap kosong keluar jendela. Kita harus ke polisi, Mas, kataku pelan, namun dengan nada yang tidak menerima bantahan. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah kesimpulan. Baskara berbalik. Matanya merah dan tampak tersiksa. Aku tahu. Aku hanya. Hanya apa? Desakku. Ibumu mencoba membunuh anak kita. Tidak ada area abu-abu di sini. Ini bukan pertengkaran keluarga. Ini adalah tindak kejahatan. Aku tahu, Anindita. Demi Tuhan, aku tahu. Suaranya bergetar. Tapi coba kamu pikirkan. Kalau kita lapor polisi, apa yang akan terjadi? Nama keluarga Atmadja akan hancur lebur. Semua yang dibangun almarhum ayah, semua reputasi, bisnis, semua akan jadi sampah dalam semalam. Mama akan dipenjara. Ini akan menjadi skandal terbesar. Aku menatapnya tidak percaya. Dan kau lebih peduli pada itu semua. Bukan begitu, sergahnya, frustrasi. Ini bukan hanya tentang nama baik. Ini tentang segalanya. Kehancuran total. Apa kau pikir setelah itu kita bisa hidup tenang? Kita akan selamanya dikenal sebagai keluarga yang memenjarakan ibu sendiri. Arya akan tumbuh dengan beban itu. Argumennya terdengar masuk akal bagi orang luar. Tapi bagiku,
Itu terdengar seperti sebuah pengkhianatan. Jadi, apa solusimu? Diam saja? Berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan berharap ibumu tidak mencoba lagi di lain waktu? Bagaimana kita bisa menjamin keselamatan Arya? Kita pergi, katanya putus asa. Kita bisa pindah ke luar negeri. Ke Australia, ke Eropa. Jauh dari mama, memulai hidup baru. Aku akan tinggalkan semuanya di sini. Itu lebih baik daripada menghancurkan semuanya, kan? Aku menggeleng pelan, rasa kecewa yang tajam menusuk ulu hatiku. Pergi bukanlah keadilan, Mas. Itu artinya kita membiarkan seorang kriminal bebas tanpa konsekuensi. Artinya kita hidup dalam ketakutan selamanya. Aku mendekatinya, menatap lurus ke matanya yang bimbang. Dulu kau berjanji padaku. Kau bilang kau akan melindungiku. Kau bilang aku memilikimu selamanya. Inilah saatnya. Lindungi anakmu. Lindungi keluargamu. Permohonanku menggantung di udara. Aku bisa melihat pergulatan hebat di dalam dirinya. Di satu sisi ada aku dan Arya, cinta dan kebenarannya. Di sisi lain ada ibunya, warisan keluarganya, dan ketakutan akan skandal yang tak terbayangkan. Ia adalah seorang putra yang dipaksa memilih antara menghancurkan masa lalunya atau mengorbankan masa depannya. Dan ia ragu. Keraguan itu terlihat jelas di matanya yang mengelak dari tatapanku. Dalam helaan napasnya yang berat. Dalam kalimatnya yang terbata-bata. Beri aku waktu untuk berpikir, Nin, bisiknya. Aku mohon. Ini tidak sesederhana itu. Kata-kata itu adalah vonis bagiku. Waktu untuk berpikir. Ulangku, suaraku. Kini tanpa emosi. Waktu untuk memikirkan apakah percobaan pembunuhan terhadap putrimu sendiri layak untuk diperkarakan. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya. Masuk ke dalam kamar Arya. Aku berdiri di samping boks bayi, menatap wajah mungilnya yang damai. Janji Baskara yang dulu terasa begitu kokoh kini terdengar kosong di telingaku. Janji itu, seperti kelopak bunga gula di atas kue beracun itu, telah retak dan hancur berkeping-keping. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku menatap suamiku di seberang ruangan dan melihat orang asing. Seorang pria yang terikat oleh rantai emas keluarganya, yang terlalu lemah untuk menjadi perisai yang kubutuhkan. Dan di keheningan kamar yang temaram itu, aku sadar. Jika Baskara tidak bisa melindungi kami, maka aku harus melakukannya sendiri. Beberapa hari setelah konfrontasi kami, rumah kami berubah menjadi penjara sunyi. Kami bergerak seperti dua orang asing yang terjebak di ruang yang sama. Kami berbagi ranjang, namun ada jurang tak terlihat yang membentang di antara kami. Baskara tampak tersiksa, wajahnya selalu keruh, dan ia sering melamun. Aku tahu ia sedang berperang dengan dirinya sendiri, dengan nama keluarganya, dengan rasa bersalahnya. Tapi aku tidak lagi punya simpati untuk pertarungannya itu. Setiap kali aku menatap wajah Arya yang tertidur, sebuah teror dingin akan mencengkeramku. Bagaimana jika percobaan berikutnya bukan melalui kue yang bisa kucegah? Bagaimana jika melalui susu formula? Mainan yang beracun? Atau orang asing yang dibayar untuk mencelakainya? Ibu Ratna memiliki kekuasaan dan sumber daya tak terbatas. Hidup di sini, bahkan di bawah atap yang sama dengan Baskara, tidak lagi aman. Cinta saja tidak cukup untuk melindungi kami. Keputusan itu tidak datang dalam ledakan emosi, melainkan dalam sebuah kesadaran yang dingin dan jernih di suatu malam tanpa tidur. Aku tidak bisa menunggu Baskara untuk menjadi pahlawan yang kuimpikan. Aku harus menjadi pahlawan untuk putriku sendiri. Aku harus pergi. Rencanaku kubuat dalam senyap, di sela-sela waktu menyusui Arya atau saat Baskara sudah terlelap. Aku mengumpulkan semua tabungan pribadiku, hasil dari pesanan kue sebelum aku menikah. Jumlahnya tidak banyak, tapi harus cukup. Aku memasukkan pasporku, akta kelahiranku, dan yang terpenting,
akta kelahiran Arya ke dalam sebuah amplop tebal. Lalu, aku membuka laci paling bawah di lemari pakaianku. Di sana, terbungkus kain batik, ada harta karunku satu-satunya, buku resep tulisan tangan nenek. Halaman-halamannya sudah menguning dan lusuh, dengan noda-noda adonan dari puluhan tahun yang lalu. Buku itu bukan sekadar kumpulan resep. Itu adalah warisan, identitas, dan satu-satunya peta menuju kemandirian yang kumiliki. Buku itu masuk ke dalam tas. Malam terakhirku di rumah itu adalah yang paling berat. Aku memandangi Baskara yang tertidur. Wajahnya tampak damai untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Sebagian kecil hatiku menjerit, ingin membangunkannya, memohonnya untuk menjadi pria yang seharusnya. Namun, aku tahu itu sia-sia. Aku masih mencintainya, atau setidaknya, aku mencintai kenangan tentang pria yang kunikahi. Tapi cinta itu kini telah terkontaminasi oleh kekecewaan dan ketakutan. Dengan air mata yang akhirnya menetes, aku menulis surat terakhirku di atas meja makan kami. Mas Baskara, saat kau membaca ini, aku dan Arya sudah pergi. Jangan mencoba mencari kami. Aku melakukan ini bukan karena aku berhenti mencintaimu, tapi karena aku harus lebih mencintai putri kita. Aku tidak bisa membiarkannya tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan, selalu waspada pada neneknya sendiri. Aku tidak bisa hidup di samping pria yang ragu-ragu untuk melindunginya. Janjimu untuk menjaga kami telah retak, dan aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa Arya dengan harapan kau bisa menepatinya suatu hari nanti. Aku akan membesarkan Arya menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Aku akan memastikan ia bahagia dan aman. Hanya itu yang terpenting sekarang. Selamat tinggal, Mas. Anindita. Sebelum fajar menyingsing, saat Jakarta masih terlelap dalam selimut kegelapan, aku siap. Aku mengenakan pakaian paling sederhana, menggendong Arya yang tertidur pulan di dadaku, dan menyandang satu tas ransel yang berisi seluruh duniaku. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menatap untuk terakhir kalinya pada rumah yang pernah menjadi saksi bisu dongeng kami. Istana kecilku, yang kini terasa seperti sangkar tanpa pelindung. Dengan hati yang berat namun langkah yang mantap, aku membuka pintu. Udara dingin subuh menyambutku. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku melangkah ke dalam kegelapan, tanpa tujuan yang pasti, hanya dengan satu keyakinan. Aku harus pergi menjauh. Menjauh dari nama Atmaja, menjauh dari cinta yang gagal melindungiku, dan menuju masa depan yang harus kubangun sendiri dari nol. Aku memilihnya karena di sanalah jantung dunia patisserie berdetak. Jika aku harus membangun kembali hidupku dari nol, aku akan melakukannya di tempat di mana keahlianku memiliki nilai tertinggi. Paris adalah sebuah pertaruhan. Sebuah tempat yang begitu jauh, baik secara geografis maupun kultural, hingga aku berharap bayangan keluarga Atmaja tidak akan pernah bisa mencapainya. Namun, Paris yang menyambutku bukanlah Paris dari kartu pos. Paris yang kutemui adalah kota yang sibuk, mahal, dan tidak peduli. Dengan bahasa Prancis yang terpatah-patah dan Arya yang masih bayi di gendonganku, aku adalah setitik debu di tengah badai metropolitan. Uang tabunganku yang terasa banyak di Indonesia, menyusut dengan cepat di sini. Setelah seminggu tinggal di hostel yang pengap, aku berhasil menemukan sebuah chambre de bonne, kamar bekas pelayan di lantai 7 sebuah gedung apartemen tua di distrik Belleville, tanpa lift. Kamar itu tidak lebih besar dari ruang pakaian di rumahku dulu. Hanya cukup untuk satu kasur, sebuah lemari kecil, dan kompor listrik portabel. Tapi dari jendelanya yang kecil, aku bisa melihat hamparan atap seng khas Paris. Dan yang terpenting, pintunya bisa kukunci rapat di malam hari. Di kamar sempit inilah, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku dan Arya bisa bernapas lega. Kami aman. Kenyataan hidup menghantamku dengan keras. Aku butuh pekerjaan. Ijazah dan pengalaman kerjaku di Indonesia tidak berarti apa-apa di sini. Setelah puluhan penolakan, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak percakapan. Pencuci piring di sebuah bistro yang ramai di Latin Quarter. Hari-hariku kini berputar dalam ritme yang melelahkan. Aku bangun sebelum fajar,
menitipkan Arya pada seorang imigran dari Maroko yang tinggal di lantai bawah, lalu bekerja 12 jam dikelilingi uap panas, piring kotor, dan teriakan para koki. Tanganku yang dulu terbiasa mengaduk adonan lembut dan membentuk bunga-bunga gula yang halus, kini kapalan dan melepuh karena air panas dan sabun keras. Setiap malam, aku pulang dengan punggung yang sakit dan kaki yang pegal. Namun semua rasa lelah itu sirna begitu aku memeluk Arya. Aku akan menyanyikan lagu Nina Bobo Sunda untuknya di kamar kami yang sempit, dengan latar belakang suara sirene di kejauhan. Ia adalah duniaku. Senyumnya adalah bahan bakarku. Setiap euro yang berhasil kusisihkan, kutabung demi masa depannya. Bulan-bulan pertama terasa seperti ujian ketahanan. Aku belajar bahasa Perancis dari percakapan para koki yang kudengar, membeli bahan makanan termurah di pasar, dan menambal baju Arya yang mulai kekecilan. Aku adalah sosok yang tak terlihat, seorang imigran tanpa nama di antara ribuan lainnya yang berjuang untuk bertahan hidup di kota ini. Suatu hari di musim gugur, pada satu-satunya hari liburku dalam seminggu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Aku membungkus Arya dengan selimut tebal, meletakkannya di kereta dorong bekas yang kubeli, dan kami berjalan-jalan tanpa tujuan. Kakiku seolah memiliki pikirannya sendiri, membawaku menyusuri jalanan-jalanan besar hingga aku tiba di Rue Saint-Honoré, sebuah jalan yang dipenuhi butik-butik mewah. Di sanalah aku melihatnya. Sebuah patisserie ternama, dengan etalase kaca yang berkilauan memajang kue-kue yang tampak seperti permata. Macaron berwarna-warni ditumpuk seperti menara, eclair berkilauan dengan lapisan coklat yang sempurna, dan sebuah millefeuille berdiri dengan begitu anggun dan presisi. Aku tidak sanggup membeli bahkan satu kue pun. Tapi aku berdiri di sana untuk waktu yang lama, di tengah trotoar yang dingin, menempelkan wajahku ke kaca. Aku bukan lagi Anindita si pencuci piring. Aku adalah Anindita si pembuat kue. Aku mengamati gerakan para patisier di dalam yang mengenakan seragam putih bersih, mempelajari cara mereka mengisi krim, cara mereka menata buah beri dengan pinset. Arya tertidur pulas di kereta dorongnya, tidak menyadari tatapan ibunya yang berkilat di bawah lampu jalanan Paris. Di balik etalase kaca itu, ada duniaku yang hilang, ada mimpiku yang terkubur. Dan di tengah dinginnya udara Paris, aku bersumpah pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan mengambilnya kembali. Bukan di pinggir jalan sambil memandangi karya orang lain, tapi di dalam tokoku sendiri. Waktu di Paris tidak berjalan dalam hitungan hari, melainkan musim. 3 tahun berlalu. 3 kali musim dingin yang menggigitku lewati dengan bekerja lembur. 3 kali musim semi yang indah kusaksikan dari jendela dapur bistro yang beruap. Arya kini bukan lagi seorang bayi. Ia adalah seorang gadis kecil ceria berusia 4 tahun yang lidahnya lebih fasih berbahasa Prancis daripada bahasa Indonesia. Ia adalah matahariku, alasanku untuk terus maju. Aku tidak lagi mencuci piring. Berkat bahasa Prancisku yang semakin lancar dan kegigihanku, aku berhasil naik pangkat menjadi asisten dapur, bertugas memotong sayuran dan menyiapkan bahan-bahan dasar. Gajinya sedikit lebih baik, dan yang terpenting, aku bisa lebih dekat mengamati para koki bekerja, menyerap setiap teknik dan ritme kerja dapur profesional. Namun, hasrat sejatiku masih terkurung. Sampai suatu hari, pada ulang tahun Arya yang keempat, aku memutuskan cukup sudah. Putriku pantas mendapatkan kue ulang tahun yang dibuat dengan cinta, bukan sekadar kroasang coklat yang kubeli di toko roti pojok jalan. Dengan uang yang kusisihkan selama berbulan-bulan, aku membeli mentega berkualitas, tepung terbaik, dan sebotol esens pandan dari sebuah toko Asia di seberang kota. Malam itu, setelah Arya tertidur, dapur mungil kami untuk pertama kalinya dipenuhi kembali oleh aroma yang kurindukan. Wangi pandan yang khas, berpadu dengan gurihnya santan. Aku membuat kue sifon pandan sederhana, persis seperti yang biasa dibuat nenek. Saat kue itu mengembang sempurna di dalam oven portableku, aku menangis. Aku bukan lagi hanya Anindita si buruh imigran.
Malam itu, aku kembali menjadi diriku sendiri. Kue itu menjadi sebuah sensasi di gedung apartemen kami. Aku membaginya dengan Madame Dubois, wanita Maroko baik hati yang menjaga Arya, dan beberapa tetangga lain. Mereka belum pernah merasakan yang seperti ini. Kelembutan kue sifon ala Prancis, namun dengan cita rasa eksotis yang mengejutkan. Dari sanalah ide itu muncul. Madame Dubois mendorongku, "Kau harus menjual ini, Anindita. Orang Paris akan menyukainya." Dengan modal nekat, aku menyewa sebuah meja kecil di Marché, pasar kaget, mingguan di lingkungan kami. Setiap Sabtu pagi, aku akan membawa beberapa loyang kue sifon pandan, bolu gulung mocha, dan terkadang, kue lapis legit yang kupotong kecil-kecil. Awalnya sulit. Orang-orang memandang aneh kueku yang berwarna hijau. "Itu pistachio?" tanya mereka. "Bukan, ini pandan," jawabku dalam bahasa Prancis, mencoba menjelaskan tentang daun wangi dari negeriku. Perlahan, dari mulut ke mulut, reputasiku tumbuh. Para pelanggan mulai datang kembali, mencari kue hijau dari wanita Indonesia. Mereka menyukai perpaduan unik yang kutawarkan. Suatu pagi yang mendung, seorang pria tua bertubuh kecil dengan mantel wol dan tatapan mata yang tajam berhenti di standku. Ia mengamati kue-kueku dengan ekspresi kritikus seni yang sedang menilai lukisan. Aku langsung merasa gugup. Ia tampak seperti orang penting. "Pandan, dengan teknik sifon?" tanyanya dalam bahasa Prancis yang sempurna. Nadanya terdengar skeptis. "Kombinasi yang aneh. Anda harus mencobanya, Monsieur," jawabku sopan. Ia membeli sepotong kecil, memakannya perlahan di tempat, matanya terpejam. Alisnya terangkat karena terkejut. Ia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung pergi, membuatku bertanya-tanya. Minggu berikutnya, ia datang lagi. Kali ini ia memperkenalkan dirinya. Namanya Antoine Dubois, seorang pensiunan maître pâtissier, master pastry chef, yang dulu memiliki toko kue legendaris di Le Marais. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Anak muda," katanya dengan gaya blak-blakan. "Kau punya jiwa seorang patissier, tapi tanganmu masih tangan juru masak rumahan. Rasamu luar biasa, orisinal. Tapi teknikmu perlu diasah." Sejak hari itu, hidupku berubah. 2 kali seminggu, setelah pekerjaanku yang melelahkan di bistro, aku akan pergi ke apartemen kecil Monsieur Antoine. Ia tidak mengajariku resep. Ia mengajariku mengapa. Mengapa mentega harus dalam suhu tertentu. Mengapa adonan harus dilipat dan bukan diaduk. Bagaimana cara menyeimbangkan rasa manis, asam, dan tekstur. Ia adalah mentor yang keras dan tanpa basa-basi. Namun di balik sikap kasarnya, aku melihat rasa hormat pada bakatku. Di bawah bimbingannya, kue-kueku berevolusi. Aku mulai membuat mango passion fruit mousse tart dengan sentuhan kelapa, eclair dengan isian krim durian yang lembut, dan creme brulee dengan aroma bunga telang. Malam itu, sambil menatap sebuah entremet rasa kelapa dan jeruk nipis yang baru saja ku selesaikan di dapur sempitku, aku tersenyum. Kue itu tampak profesional, berkilau, dan yang terpenting, ia adalah cerminan diriku. Perpaduan antara Indonesia dan Prancis. Perpaduan antara masa lalu dan masa depanku. Benih itu, benih La Patisserie Anindita, akhirnya telah ditanam. Dan akarnya mulai mencengkeram tanah Paris dengan kuat. Paris. 5 tahun telah berlalu sejak aku melangkahkan kaki di kota ini. Arya kini adalah seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang lincah, dengan tas sekolah bergambar menara Eiffel di punggungnya. Standku di pasar Belleville bukan lagi sekadar meja kecil, melainkan sebuah kios yang ramai dan selalu ditunggu-tunggu pelanggannya. Aku tidak lagi bekerja di bistro. Seluruh waktuku kini tercurah untuk membuat kue. Pasar ini adalah sebuah buayan, Anindita, tapi kue-kue buatanmu sudah siap untuk terbang, kata Monsieur Antoine suatu sore.
Kami sedang berdiri di seberang jalan dari sebuah ruko kecil yang disewakan di distrik Le Marais yang trendy. Jendelanya besar. Pintunya berwarna biru tua yang elegan. Tempat itu sempurna. Tapi harganya, Monsieur. Bisikku, gentar. Bakatmu lebih mahal dari harga sewa itu, sahutnya tegas. Kita akan cari jalan. Pinjaman ban, investor kecil. Sudah saatnya dunia melihat karyamu bukan hanya di atas meja lipat, tapi di atas etalase marmer. Untuk pertama kalinya, mimpi itu terasa begitu dekat, begitu nyata. Aku bukan lagi korban yang melarikan diri. Aku adalah seorang calon pengusaha. Aku memegang takdirku sendiri di kota ini. Bagiku, masa lalu adalah hantu yang telah berhasil kukubur di bawah lapisan-lapisan kesibukan dan adonan kue. Jakarta. Bagi Baskara, masa lalu adalah penyesalan yang ia dekap setiap hari. Kantornya di lantai 50 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta terasa hampa. Di atas mejanya yang terbuat dari kayu solid, di antara tumpukan dokumen-dokumen penting, berdiri sebuah bingkai foto digital. Isinya hanya satu foto, Anindita yang tersenyum, menggendong Arya yang baru berumur beberapa hari. Foto itu diambil beberapa jam sebelum kotak kue itu tiba. 5 tahun. 5 tahun ia hidup dalam nerakanya sendiri. Ia telah mengambil alih salah satu divisi di perusahaan keluarganya dan menjalankannya dengan sukses, membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Hubungannya dengan ibunya menjadi dingin dan berjarak. Ia hanya menemuinya di acara-acara keluarga yang tak terhindarkan. Percakapan mereka selalu kaku dan dangkal. Ia tidak pernah memaafkannya, dan Ibu Ratna tidak pernah sekalipun mengakui kesalahannya. Setiap bulan, Baskara menerima laporan dari seorang detektif swasta yang disewanya. Dan setiap bulan, laporannya selalu sama, tidak ada jejak. Anindita seolah lenyap di telan bumi. Di sisi lain kota, di kediaman megah Atmaja, Ibu Ratna hidup seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia adalah ratu sosialita Jakarta, filantropis yang dihormati, dan pebisnis wanita yang disegani. Anindita dan cucunya yang tak pernah ia temui telah ia hapus sepenuhnya dari ingatan. Sebuah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupannya yang gemilang. Malam itu, di apartemennya yang mewah dan sepi, Baskara melakukan ritual malamnya, membuka laptop dan menjelajahi internet. Sebuah pencarian tanpa harapan. Ia mengetik tagar-tagar yang sama di Instagram. Kue Indonesia di Rawa di Wawa di Wawa, Cevasia di Paris, Pandan Paris. Ribuan gambar muncul, tak ada yang relevan. Namun malam itu berbeda. Sebuah unggahan dari seorang food blogger Indonesia yang sedang berlibur menarik perhatiannya. Fotonya menunjukkan sepotong kue sifon hijau yang tampak sangat lembut. Captionnya berbunyi, "Menemukan permata tersembunyi di pasar Belleville, Paris. Kue fusion Indonesia Prancis paling enak yang pernah kumakan. Dibuat oleh seorang ibu asal Indonesia yang super ramah bernama Anin. Sifon pandannya juara dunia." Anin. Jantung Baskara berdebar begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Anin. Panggilan sayangnya untuk Anindita. Ia memperbesar foto itu. Kualitasnya tidak begitu bagus. Di latar belakang, di belakang tumpukan kue, tampak seorang wanita sedang melayani pelanggan. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet. Tapi postur tubuhnya, cara rambutnya yang diikat ke belakang. Baskara merasa mengenalinya hingga ke tulang sumsum. Itu adalah remah roti digital pertama yang ia temukan setelah 5 tahun pencarian yang hampa. Sebuah kemungkinan. Secercah harapan yang menyilaukan di tengah kegelapan panjang. Tangannya gemetar saat ia membuka situs web maskapai penerbangan. Di dua benua yang berbeda, dua orang merencanakan masa depan mereka di kota yang sama. Anindita, bersama mentornya, menyusun proposal pinjaman untuk toko kue impiannya. Sementara itu, Ibu Ratna, di tengah acara minum teh bersama teman-teman sosialitanya,
dengan santai mengumumkan rencana perjalanan belanja tahunannya ke Paris. Sebuah tabrakan tak terhindarkan sedang dirancang oleh takdir, di kota yang paling tidak mereka duga. Satu orang terbang dengan membawa harapan untuk menebus dosa. Satunya lagi, tanpa sadar, terbang menuju penghakimannya sendiri. 6 tahun setelah aku tiba di Paris dengan satu tas ransel dan hati yang hancur, aku berdiri di depan sebuah pintu kayu berwarna biru tua di jantung distrik Le Marais. Di atasnya, terukir huruf-huruf berwarna emas dengan gaya yang anggun, La Patisserie Anindita. Pintu itu bukan sekadar pintu masuk ke sebuah toko. Itu adalah garis finish dari sebuah maraton panjang, gerbang menuju kehidupan baruku. Dengan bantuan pinjaman bank yang proposalnya kami susun berbulan-bulan, serta seluruh tabunganku dan sedikit investasi dari Monsieur Antoine, mimpi itu akhirnya berwujud. Interiornya adalah cerminan diriku. Dinding putih bersih yang minimalis berpadu dengan lantai kayu yang hangat. Beberapa guci keramik dengan corak batik halus diletakkan di sudut ruangan, sebuah bisikan dari tanah kelahiranku. Namun pusat perhatiannya adalah etalase kaca panjang yang berkilauan, memajang barisan kue-kueku seperti perhiasan di dalam kotak permata. Malam itu adalah malam pembukaan. Acara privat yang hanya dihadiri oleh para kritikus kuliner, blogger makanan, pelanggan setia dari pasar, dan teman-teman yang telah mendukungku. Jantungku berdebar kencang, campuran antara gugup dan euforia. Aku mengenakan gaun sederhana namun elegan karya seorang desainer Indonesia yang sengaja kupesan secara daring. Rambutku kusanggul rapi. Malam ini, aku bukan lagi Anindita si pencuci piring atau Anindita yang melarikan diri. Malam ini, aku adalah Madame Anindita, la chef pâtissière. Arya, yang kini berusia 7 tahun, berlarian kecil dengan gaun cantiknya, membagikan senyum kepada para tamu. Monsieur Antoine berdiri di sisiku. Matanya yang biasanya kritis kini tampak berkaca-kaca bangga. Para tamu mulai mencicipi. Aku menahan napas saat melihat Jean-Luc Martin, seorang kritikus kuliner paling disegani dari harian Le Figaro, mengambil sepotong kecil entremet andalanku, pandan Coco Blanc. Ia mengamatinya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Ia terdiam, matanya terpejam. Seluruh ruangan seolah ikut hening menunggunya bereaksi. Lalu, sebuah senyum tipis yang sangat langka terukir di bibirnya. Ia mengangguk pelan pada dirinya sendiri dan membuat sebuah catatan di buku kecilnya. Aku bisa bernapas kembali. Malam itu mengalir seperti mimpi. Suara decak kagum, denting gelas sampanye, dan kilatan kamera ponsel mengisi tokoku. Perpaduan markisa dan kelapa ini jenius. Aku belum pernah merasakan eclair seperti ini seumur hidupku. Isian krimnya rasa apa ini? Durian, Monsieur, jawabku sambil tersenyum. Di tengah riuh rendah pesta, aku menyelinap ke ruang belakang sejenak. Di atas mejaku yang rapi, aku telah meletakkan satu-satunya foto yang kubawa dari Indonesia. Foto nenek yang sedang tersenyum di depan oven tuanya. Aku menyentuh bingkai itu dengan lembut. Kita berhasil, Nek, bisikku. Kemenangan ini bukan hanya untukku dan Arya, tapi juga untuknya. Menjelang akhir acara, kritikus Jean-Luc Martin menghampiriku. Madame Anindita, sapanya dengan nada resmi namun hangat. Anda telah membawa sesuatu yang benar-benar baru ke panggung Patisserie Paris. Ini bukan sekadar fusion. Ini adalah sebuah dialog yang indah antara dua budaya, dan rasanya luar biasa lezat. Tunggu ulasan saya di Le Figaro hari Sabtu. Itu adalah validasi tertinggi yang bisa kubayangkan. Setelah tamu terakhir pergi, hanya tersisa aku, Arya, dan Monsieur Antoine di dalam toko yang kini lengang. Aroma manis kesuksesan masih tertinggal di udara. Arya, dengan pipi penuh krim kue, tertidur di salah satu sofa kecil. Aku dan Monsieur Antoine berdiri memandangi etalase yang hampir kosong. Kau berhasil, anakku, katanya, menepuk pundakku pelan. Aku menatap bayanganku di jendela besar toko. Di belakangku,
Lampu-lampu Le Marais berkelip seperti bintang. Di dalam lingkaran cahaya hangat dari tokoku, dikelilingi oleh orang-orang yang kucintai, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar aman dan tak terkalahkan. Aku tidak tahu bahwa ribuan kilometer di atas sana, dua gema dari masa laluku sedang terbang semakin dekat di dalam pesawat yang berbeda, siap untuk berjalan melewati pintu emasku dan meretakkan kedamaian yang telah kubangun dengan susah payah. Ulasan Jean-Luc Martin di Le Figaro keluar tepat pada hari Sabtu, seperti yang dijanjikannya. Judulnya, sebuah bisikan dari Katulistiwa, La Patisserie Anindita adalah surat cinta untuk Paris. Efeknya seketika dan luar biasa. Sejak hari itu, tokoku tidak pernah sepi. Selalu ada antrean yang mengular di trotoar bahkan sebelum kami buka. Turis, warga lokal, para pencinta kuliner, semua penasaran ingin mencicipi dialog budaya yang ditulis oleh Martin. Aku harus menambah 2 karyawan baru hanya untuk menangani kasir dan pesanan. Aku bekerja dari subuh hingga larut malam, lelah tapi luar biasa bahagia. Setiap kue yang terjual, setiap pujian dari pelanggan, terasa seperti sebuah kemenangan kecil yang menyembuhkan luka lama. Hari itu adalah hari Selasa yang cerah. Toko sedang dalam puncaknya, riuh oleh obrolan para pelanggan dan denting sendok garpu yang beradu dengan piring porselen. Aku sedang berada di belakang etalase, merapikan tatanan macaron rasa klepon saat denting bel di pintu berbunyi. Aku mendongak untuk menyapa pelanggan seperti biasa. Dan dunia seakan berhenti berputar. Seorang wanita parubaya yang sangat kukenali, dengan tatanan rambut yang sama sempurnanya dan aura angkuh yang tak lekang oleh waktu, melangkah masuk. Ia tidak sendirian. Seorang wanita lain yang seumuran menemaninya. Mereka berbicara dalam bahasa Indonesia, mengomentari betapa cantiknya toko ini. Ibu Ratna. Jantungku serasa jatuh ke perut. Napasku tercekat. Iblis dari masa laluku telah menemukanku. Dan ia datang sebagai pelanggan. Awalnya ia tidak melihatku, sibuk mengagumi interior toko dengan tatapan superior. Tempatnya bagus. Kita lihat apakah kuenya sebagus yang ditulis di koran itu, katanya pada temannya, cukup keras untuk kudengar. Ia melangkah ke konter, matanya memindai etalase kaca, bukan orang di baliknya. Saya mau coba. Ucapannya terhenti saat matanya akhirnya bertemu dengan mataku. Selama beberapa detik, tidak ada yang bergerak. Aku bisa melihat proses di matanya. Kebingungan, ketidakpercayaan, lalu syok total yang tak bisa ia sembunyikan. Topengnya yang selalu tenang retak. Wajahnya memucat. Wanita miskin, jelek, dan tidak sederajat yang ia coba singkirkan dengan racun, kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik tempat paling populer di Paris. Ini adalah skenario yang tak pernah ada dalam mimpi terburuknya sekalipun. Kau, bisiknya. Suaranya bergetar karena amarah dan rasa malu yang luar biasa. Jadi, ini yang kau lakukan? Membuka toko dengan uang putraku. Di belakangku, para karyawanku menatap bingung. Di depanku, temannya tampak sama kagetnya. Rasa takut yang dulu selalu muncul saat berhadapan dengannya kini lenyap. Aku berada di kerajaanku. Aku yang berkuasa di sini. Aku menegakkan tubuhku, menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang jelas dan tenang dalam bahasa Indonesia, agar temannya bisa mendengar dengan baik. Permisi, Bu. Uang putra Anda tidak ada secuil pun di sini. Toko ini saya bangun dengan keringat dan air mata saya sendiri. Aku memberinya senyum tipis yang tak sampai ke mata. Anda mau pesan kue, atau hanya melihat-lihat? Kata-kataku, terutama panggilan formal, Bu, adalah sebuah tamparan. Aku telah menurunkannya dari posisi mama mertua menjadi orang asing, seorang pelanggan biasa. Wajah Ibu Ratna memerah padam. Ia hendak membalas dengan cercaan lain. Tepat pada saat itu, denting bel di pintu berbunyi lagi. Seorang pria masuk, matanya menyapu seisi ruangan dengan cemas, seolah mencari seseorang. Matanya lalu terpaku padaku. Wajahnya dipenuhi kerinduan, kelegaan, dan penyesalan yang begitu dalam. Anindita.
Baskara. Napas Ibu Ratna tertahan ngeri. Putra yang paling ia banggakan, kini berdiri di sini, menjadi saksi dari penghinaan terbesarnya. Baskara belum menyadari kehadiran ibunya. Ia melangkah maju, matanya tak lepas dariku. Anin, aku. Baskara, bentak Ibu Ratna, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Apa yang kau lakukan di sini? Baskara membeku. Ia menoleh dan melihat ibunya. Wajahnya berubah dari lega menjadi horor. 3 kutub magnet yang saling bertolak belakang kini berada di ruangan yang sama. Seluruh toko yang tadinya riuh kini mulai senyap. Para pelanggan mulai merasakan ketegangan yang aneh dan mulai menoleh ke arah kami. Aku berdiri diam di antara mereka berdua. Di antara suamiku yang telah mengkhianatiku dan ibu mertuaku yang telah mencoba membunuh putriku. Dunia baruku yang damai dan masa laluku yang kelam akhirnya bertabrakan dengan dahsyat di atas lantai marmer tokoku sendiri. Waktu seolah membeku. Para pelanggan di tokoku, yang tadinya asyik mengobrol, kini terdiam. Mereka mungkin tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi mereka bisa merasakan gelombang permusuhan yang pekat di udara. Mereka menatap kami, 3 sosok yang berdiri tegang di dekat konter. Seperti sedang menonton adegan pembuka dalam sebuah drama panggung. Ibu Ratna adalah yang pertama kali memecah keheningan. Rasa syoknya telah berubah menjadi kemarahan murni. Kau pikir dengan semua ini kau bisa membuatku terkesan? Desisnya, suaranya rendah namun penuh racun. Kau tetaplah wanita murahan yang menghancurkan hidup putraku. Aku tidak membalasnya. Sebaliknya, aku melakukan hal yang paling tidak ia duga. Aku mengabaikannya. Aku menoleh ke arah karyawanku, seorang gadis Prancis bernama Amelie, yang menatapku dengan cemas. Aku memberinya senyum kecil yang menenangkan. Amelie, s'il te plaît, tolong layani Madam di meja nomor 7. Sepertinya creme brulee-nya sudah siap. Lalu, aku berjalan keluar dari balik konter. Bukan untuk mendekati mereka, tapi untuk menyapa seorang pelanggan tua yang baru saja selesai makan. Apakah semuanya sesuai selera Anda, Monsieur Dubois? Tanyaku dengan ramah, seolah tidak ada hal luar biasa yang sedang terjadi. Tindakanku ini adalah pukulan telak. Dengan mengalihkan fokusku pada bisnis, pada pelangganku, aku telah menyatakan dengan sangat jelas, drama mereka tidak penting di sini. Mereka tidak lebih penting dari pelanggan lainnya. Mereka hanyalah gangguan. Rasa malu yang membara terlihat jelas di wajah Ibu Ratna. Dipermalukan di depan umum, di hadapan orang asing, adalah mimpi terburuknya. Temannya tampak sangat tidak nyaman, menarik-narik lengan bajunya, memberi isyarat untuk pergi. Baskara akhirnya menemukan suaranya. Ia melangkah maju, melewati ibunya. Tatapannya memohon padaku. Anin, aku mohon, beri aku 5 menit. Hanya 5 menit untuk bicara. Aku sudah mencarimu selama ini. Dulu, permohonan seperti itu akan meluluhkan hatiku. Tapi sekarang, aku hanya merasakan kelelahan. Aku menatapnya, bukan lagi dengan cinta atau benci, tapi dengan jarak. Maaf, Mas Baskara. Seperti yang Anda lihat, saya sedang sibuk. Aku menggunakan panggilan formal yang sama seperti yang kugunakan pada ibunya. Mas Baskara. Bukan lagi, Mas. Aku telah menempatkannya di luar lingkaran intimku, di kategori yang sama dengan orang asing. Rasa sakit yang terpancar dari matanya begitu nyata, tapi itu tidak lagi memengaruhiku. Dan saya akan berterima kasih. Lanjutku, suaraku tetap tenang namun tegas, kini ditujukan pada mereka berdua. Jika Anda tidak membuat keributan di tempat usaha saya, Anda mengganggu kenyamanan pelanggan lain. Itulah puncaknya. Aku bukan lagi menantu yang tertindas atau istri yang dikecewakan. Aku adalah seorang pemilik usaha yang melindungi bisnisnya. Aku telah mengambil alih narasi, mengubah drama keluarga mereka menjadi insiden yang mengganggu ketertiban umum. Topeng Ibu Ratna benar-benar retak.
Wajahnya yang biasanya angkuh kini tampak kalah dan pucat. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dengan gerakan kaku dan berjalan cepat keluar dari tokoku, diikuti oleh temannya yang tampak lega bisa melarikan diri. Ia tidak lari karena takut padaku. Ia lari dari penghinaan publik yang tak tertahankan. Kini hanya tersisa Baskara. Ia berdiri terpaku, tampak hancur. Anin. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan, potongku. Silakan pergi. Jangan kembali lagi. Ia menatapku untuk waktu yang lama, seolah berharap menemukan secercah Anindita yang dulu di mataku. Tapi ia tidak menemukannya. Yang ia lihat hanyalah seorang wanita asing dengan tatapan sekeras baja. Dengan bahu terkulai, ia akhirnya berbalik dan melangkah keluar, menghilang di tengah keramaian jalanan Le Marais. Setelah pintu tertutup di belakangnya, keheningan yang tegang di dalam toko perlahan mencair. Para pelanggan mulai berbisik-bisik, lalu kembali melanjutkan aktivitas mereka. Aku berdiri sejenak di tengah tokoku, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan, tidak ada balas dendam yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kemenangan sunyi. Pertempuran telah berakhir, bahkan sebelum sempat dimulai. Dan aku memenangkannya hanya dengan menjadi diriku yang sekarang. Setelah pintu tertutup di belakang Baskara, tokoku perlahan kembali normal. Para pelanggan melanjutkan percakapan mereka, para karyawanku kembali bekerja, meskipun sesekali mereka melirikku dengan tatapan khawatir. Aku sendiri bergerak seperti robot. Aku tersenyum pada pelanggan, mengawasi etalase, menjawab pertanyaan, namun pikiranku berada di tempat lain. Kemenangan terasa aneh. Saat adrenalin dari konfrontasi itu surut, yang tersisa bukanlah euforia, melainkan kehampaan yang sunyi dan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Saat jam tutup tiba dan karyawan terakhir mengucapkan selamat tinggal, aku duduk sendirian di salah satu meja di tokoku yang temaram. Keheningan yang menyelimuti terasa begitu pekat. Aku berhasil. Aku telah menghadapi hantu-hantu dari masa laluku dan aku tidak gentar. Aku telah menunjukkan pada mereka, dan yang lebih penting, pada diriku sendiri, bahwa aku bukan lagi korban yang lemah. Tapi berapa harga yang harus kubayar untuk kekuatan ini? Maman. Suara mungil Arya memecah lamunanku. Ia keluar dari ruang belakang, tempat ia asyik menggambar, tidak menyadari drama yang baru saja terjadi. Ia menghampiriku dan memanjat ke pangkuanku. Siapa orang-orang tadi, Maman? Tanyanya sambil menatapku dengan mata bulatnya yang polos. Kenapa mereka membuatmu terlihat sedih? Sebuah pertanyaan sederhana dari hati yang murni, membelah kerumitan rasa sakit yang telah kupendam selama bertahun-tahun. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. Hanya orang-orang dari kehidupan Maman yang dulu sekali. Sayang, bisikku. Mereka tidak akan datang lagi. Kami berjalan pulang bergandengan tangan di bawah langit Paris yang mulai senja. Lampu-lampu jalanan mulai menyala, memantulkan cahaya keemasan di atas trotoar batu. Paris bukan lagi kota asing tempatku melarikan diri. Ini adalah rumah. Rumah yang kubangun di atas puing-puing kepercayaanku yang hancur. Malam itu, setelah menidurkan Arya, aku membuka ponselku. Sebuah pesan masuk dari Ratih, sahabat lamaku di Jakarta yang masih setia berkomunikasi denganku secara diam-diam. Nita, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi seluruh Jakarta gempar. Tante Sari, teman Ibu Ratna, menyebarkan cerita bahwa ia bertemu denganmu di Paris. Katanya kau punya toko kue mewah dan membuat Ibu Ratna malu besar di depan umum. Gosipnya menyebar seperti api. Kudengar Ibu Ratna pulang lebih awal dari liburannya dan tidak mau keluar rumah. Kau baik-baik saja? Aku membaca pesan itu tanpa emosi. Gema dari pertempuran kecilku di Paris telah melintasi benua dan menimbulkan badai di lingkaran sosialita Jakarta. Reputasi dan citra, dua hal yang paling dipuja oleh Ibu Ratna,
kini ternoda. Konsekuensi dari perbuatannya akhirnya menemukannya, bukan melalui jalur hukum, tetapi melalui penghakiman sosial yang paling ia takuti. Anehnya, aku tidak merasakan kepuasan. Aku tidak merasa senang atas penderitaannya. Aku hanya merasakan atitik. Sebuah akhir dari sebuah bab yang panjang dan menyakitkan. Aku mengetik balasan singkat untuk Ratih. Aku baik-baik saja. Aku sangat bahagia di sini. Lalu aku meletakkan ponselku. Dunia itu bukan lagi duniaku. Aku masuk ke kamar Arya dan duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi wajahnya yang damai. Ia tertidur pulas, memeluk boneka beruangnya, tanpa beban, tanpa rasa takut. Aku telah meraih kesuksesan. Aku memiliki bisnis yang dikagumi, kemandirian finansial, dan rasa hormat. Tapi harga untuk semua itu adalah sebuah pernikahan yang hancur, sebuah keluarga yang terpecah, dan hilangnya kepolosanku. Aku harus menjadi wanita yang keras untuk bisa bertahan. Namun saat aku menatap Arya, aku tahu hadiahnya jauh lebih berharga daripada harganya. Hadiahnya adalah ini, malam-malam yang tenang, tidur nyenyak putriku, keamanan di dalam rumah kami sendiri. Sebuah kehidupan yang normal dan damai untuknya. Dan itu adalah hal termewah di seluruh dunia. Itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah segalanya. Seminggu setelah pertemuan di toko, sebuah surat tiba di apartemenku. Amplopnya tebal, berwarna krem, dengan alamatku yang ditulis tangan dalam aksara yang sangat kukenali. Tidak ada nama pengirim. Tetapi aku tahu persis dari siapa surat itu berasal. Selama 2 hari penuh, aku membiarkannya tergeletak di meja, tak tersentuh. Amplop itu terasa seperti sebuah bom waktu, dan aku takut membukanya akan meledakkan kedamaian yang telah kubangun dengan susah payah. Di satu sisi, aku ingin membuangnya, membakarnya, dan melanjutkan hidupku. Di sisi lain, ada sebagian kecil diriku yang penasaran. Arya, yang melihat surat itu, bertanya, "Surat dari siapa, Maman?" Pertanyaannya menyadarkanku bahwa ini bukan lagi hanya tentangku. Pada malam ketiga, setelah Arya tertidur, aku akhirnya membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, penuh dengan tulisan tangan Baskara yang sedikit berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa dan penuh emosi. Surat itu tidak berisi permintaan maaf yang dangkal atau alasan-alasan pembelaan diri. Isinya adalah pengakuan dosa yang brutal dan jujur. "Anindita," tulisnya. "Aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah kulakukan. Aku tidak menulis ini untuk meminta pengampunanmu, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku menulis ini untuk menjelaskan, bukan tindakanku di masa lalu, tapi diriku yang sekarang." Ia menceritakan kehampaannya selama bertahun-tahun, penyesalannya yang tak berkesudahan, dan bagaimana kegagalannya sebagai seorang suami dan ayah telah menghantuinya setiap hari. Bagian yang paling membuatku berhenti adalah saat ia menjelaskan apa yang terjadi setelah pertemuan di tokoku. "Melihatmu hari itu, begitu kuat, begitu sukses, adalah tamparan paling keras dalam hidupku. Tapi melihat bagaimana Mama masih mencoba menyakitimu, bahkan setelah semua yang terjadi, akhirnya membangunkanku. Aku sadar bahwa hanya menjauhinya tidaklah cukup. Aku harus memotong pengaruhnya hingga ke akar." Ia menjelaskan bahwa ia telah mengundurkan diri dari posisinya di perusahaan keluarga. Ia menjual semua saham warisannya dan memulai perusahaan konsultannya sendiri dari nol. Ia telah pindah ke apartemen yang lebih kecil, memutuskan semua kartu kredit dan fasilitas dari keluarga Atmaja. Ia telah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menjadi pria yang sepenuhnya mandiri. "Aku melakukan semua ini bukan untuk membuatmu terkesan," lanjutnya. "Aku melakukannya agar aku bisa menatap diriku sendiri di cermin. Aku melakukannya agar, jika suatu hari nanti aku cukup beruntung untuk bertemu putriku,
Aku bisa mengatakan padanya bahwa ayahnya adalah pria yang berdiri di atas kakinya sendiri. Di akhir surat, permohonannya begitu sederhana hingga terasa menusuk. Aku tidak akan memintamu kembali. Aku kehilangan hak itu 6 tahun yang lalu. Aku hanya meminta satu hal. Izinkan aku mengenal putriku. Izinkan aku menjadi ayahnya. Aku tidak akan mengganggu hidup kalian. Aku akan datang kapanpun kau izinkan, bertemu dimanapun kau merasa aman. Aku hanya ingin Arya tahu bahwa ia punya seorang ayah yang sangat mencintainya. Meskipun ayah itu adalah seorang pengecut yang terlambat menyadari kesalahannya. Aku mohon, Nin, beri aku kesempatan untuk menjadi ayah baginya. Aku melipat surat itu dengan tangan gemetar. Amarahku padanya telah lama memudar, berganti menjadi kekecewaan yang dingin. Tapi surat ini adalah suara pria yang berbeda. Pria yang akhirnya tumbuh dewasa. Setelah semalaman berpikir, menimbang antara melindungi hatiku sendiri dan memberikan Arya kesempatan yang tidak pernah kumiliki, aku mengiriminya pesan singkat. Taman Luxembourg, Sabtu, jam 10 pagi. Datang sendiri, tanpa Arya. Ia sudah ada di sana saat aku tiba, duduk di sebuah bangku menghadap danau. Ia tampak lebih kurus, dan ada beberapa uban di pelipisnya. Saat melihatku, ia berdiri, tangannya tampak canggung. Tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Kami duduk dengan jarak di antara kami. Terima kasih sudah datang, katanya lirih. Aku datang bukan untukmu, jawabku jujur. Aku datang untuk Arya. Kami berbicara selama hampir 2 jam. Aku membiarkannya bicara, dan aku mendengarkan. Ia menceritakan detail perubahannya, kesulitan yang ia hadapi, dan betapa kosong hidupnya tanpa kami. Ia tidak pernah menyalahkan ibunya. Ia menyalahkan kelemahannya sendiri. Saat ia menatapku, tidak ada lagi permohonan agar aku kembali, hanya harapan tulus untuk bisa mengenal Arya. Aku akan mengizinkanmu bertemu dengannya, kataku akhirnya, membuat napasnya yang tertahan terlepas. Tapi dengan peraturanku. Awalnya, pertemuan kita selalu bertiga, di tempat umum. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada janji-janji kosong. Dan jika sekali saja kau membuatnya kecewa, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Mengerti? Aku mengerti, jawabnya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Anin. Terima kasih. Pertemuan pertama antara Baskara dan Arya terjadi minggu berikutnya, di taman yang sama. Arya sedikit pemalu, bersembunyi di belakang kakiku. Baskara tidak memaksakan diri. Ia berlutut agar tingginya sejajar dengan Arya dan mengeluarkan sebuah buku cerita bergambar tentang petualangan seekor kunang-kunang. Ia tidak mencoba memeluknya, hanya mulai membacakan cerita dengan suara pelan. Perlahan, rasa penasaran Arya mengalahkan rasa malunya. Ia mendekat, menunjuk gambar-gambar di buku itu. Sejam kemudian, aku melihat mereka berdua tertawa sambil memberi makan bebek di tepi danau. Rekonsiliasi kami tidak seperti yang kubayangkan. Tidak ada cinta yang bersemi kembali. Tidak ada keluarga utuh seperti dalam dongeng. Yang ada adalah sesuatu yang lebih nyata dan mungkin lebih kuat. Kami menjadi partner. Orang tua bagi Arya. Baskara menepati janjinya. Ia mulai datang ke Paris setiap beberapa bulan. Ia akan membawa Arya ke museum, ke kebun binatang, atau sekadar bermain di taman. Mereka berbicara melalui panggilan video setiap minggu, di mana ia dengan sabar membantu Arya mengerjakan PR matematikanya. Interaksinya denganku selalu sopan dan penuh hormat. Ia akan bertanya tentang perkembangan toko, memuji kue baruku, tapi ia menjaga jaraknya. Ia mengerti bahwa kapal romantisme kami telah lama berlayar dan karam. Suatu sore di musim semi, aku duduk di bangku taman sambil membaca buku, sementara dari kejauhan aku bisa melihat Baskara sedang mendorong Arya di ayunan.
Tawa riang putriku terdengar lepas, memenuhi udara. Baskara menatapnya dengan ekspresi cinta dan pemujaan yang murni. Melihat mereka, hatiku dipenuhi kedamaian. Aku tidak memaafkannya demi dirinya. Aku memaafkannya demi putriku. Dan demi diriku sendiri. Rekonsiliasi ini bukanlah tentang menyatukan kembali masa lalu, melainkan tentang menciptakan masa depan yang baru dan lebih baik untuk Arya. Sebuah masa depan di mana ia memiliki ibu yang kuat dan bahagia, dan seorang ayah yang, meskipun terlambat, telah berjuang keras untuk menjadi pria yang pantas ia panggil Papa. 2 tahun kemudian, pada suatu sore di awal musim gugur, La Patisserie Anindita bermandikan cahaya keemasan. Sinar matahari Paris yang lembut menembus jendela besar, menyinari partikel-partikel debu tepung yang menari-nari di udara. Tokoku ramai seperti biasa, sebuah simfoni yang merdu dari denting porselen, desis mesin espresso, dan obrolan para pelanggan dalam berbagai bahasa. Aroma mentega, coklat yang meleleh, dan vanila berbaur dengan wangi pandan yang khas, menciptakan parfum kesuksesan yang selalu membuatku tersenyum. Aku berdiri di dapur terbukaku, mengawasi seorang karyawan muda yang sedang menata kelopak bunga lili dari gula di atas sebuah entremet pesanan khusus. Lebih ke kiri sedikit, Chloe, ujarku lembut dalam bahasa Prancis. Biarkan kelopaknya jatuh secara alami. Ia mengangguk patuh. Aku bukan lagi seorang buruh yang berjuang. Aku adalah seorang mentor, seorang seniman yang memimpin orkestranya sendiri. Pandanganku menyapu seisi ruangan, menikmati pemandangan yang telah kubangun dengan darah, keringat, dan air mata. Di sudut dekat jendela, duduk seorang kritikus makanan dari majalah Amerika, mencatat sesuatu di bukunya dengan ekspresi serius. Di meja tengah, sekelompok turis Jepang sedang mengambil foto eclair durian buatanku dengan antusias. Setiap sudut tokoku adalah bukti nyata bahwa aku telah berhasil. Lalu, mataku tertuju pada meja favoritku di sudut paling tenang. Di sanalah duniaku yang sesungguhnya berada. Arya, yang kini berusia 9 tahun dengan rambut dikuncir kuda, sedang tertawa sambil menunjukkan buku gambarnya kepada pria yang duduk di hadapannya. Pria itu adalah Baskara. Ia bukan lagi Baskara yang sama yang kukenal dulu. Wajahnya kini dihiasi oleh garis-garis kedewasaan dan kerendahan hati. Ia telah menepati setiap janjinya. Perusahaan konsultannya di Jakarta berkembang pesat. Namun ia selalu menyempatkan diri terbang ke Paris setiap 6 minggu sekali, tanpa pernah absen. Ia tidak pernah mencoba melewati batas yang telah kutetapkan. Ia adalah ayah yang hadir, sabar, dan penuh cinta bagi Arya. Saat aku memandang mereka, sebuah ingatan kelam melintas sekelebatan di benakku. Bayangan diriku bertahun-tahun yang lalu, berdiri gemetar di dapur kecilku, menatap ngeri pada sekotak kue beracun. Rasa teror yang mencekik itu terasa begitu jauh sekarang. Seperti adegan dari film yang pernah kutonton tentang kehidupan orang lain. Hantu itu tidak lagi memiliki kuasa atasku. Dan Ibu Ratna? Kabar terakhir yang kudengar dari Ratih adalah bahwa ia hidup dalam pengasingan yang diciptakannya sendiri. Skandal yang pecah setelah kunjungannya ke tokoku, kisah tentang menantu perempuan yang dibuang, dan kini menjadi sensasi kuliner di Paris, menjadi gosip terpanas di kalangan elit Jakarta. Citranya, hal yang paling ia puja melebihi apapun, hancur berkeping-keping. Ia yang dulu menjadi pusat perhatian, kini dihindari. Ia mengurung diri di rumah megahnya yang sunyi, sebuah penjara mewah yang melambangkan kekalahannya. Aku tidak merasakan dendam ataupun kepuasan saat mendengarnya. Aku hanya merasakan jarak. Ia adalah bab yang telah selesai, sebuah buku yang telah kututup dan kusimpan di rak paling berdebu. Kemenanganku bukanlah kejatuhannya. Kemenanganku adalah aku tidak lagi memikirkannya. Perhatianku kembali pada Arya dan Baskara. Arya membalik halaman buku gambarnya. Di sana, ada sebuah gambar krayon yang cerah. 3 sosok tersenyum bergandengan tangan di bawah menara Eiffel.
Satu sosok wanita dengan celemek koki, satu sosok pria dengan kacamata, dan satu anak perempuan di tengahnya. Di atasnya tertulis, "Ma Famile, keluargaku." Aku melihat bahu Baskara sedikit bergetar. Ia menunduk, mengusap matanya sekilas, lalu tersenyum pada Arya. Senyum itu adalah senyum seorang pria yang telah menerima penebusannya, bukan dariku, tetapi dari putrinya sendiri. Rekonsiliasi kami memang berbeda. Romansa kami telah mati, tetapi dari abunya, tumbuh sesuatu yang lain. Sebuah kemitraan yang dewasa, sebuah keluarga yang tidak konvensional, yang terikat bukan oleh janji pernikahan, melainkan oleh cinta tanpa syarat pada seorang anak. Aku berbalik dan mengambil piring kecil. Di atasnya, kuletakkan sepotong kreasi terbaruku yang sedang kuuji coba. Sebuah kue coklat hitam pekat dari Aceh, yang di dalamnya tersembunyi inti markisa yang asam dan menyegarkan, dilapisi oleh mousse kelapa yang lembut dan ringan. Kue itu adalah ceritaku. Pahit di luar, asam yang mengejutkan di tengah, namun dibalut oleh kelembutan yang menenangkan. Kemenangan yang terasa manis pahit. Le triomphe dos amers. Aku membawa piring itu ke meja mereka. "Maman," sapa Arya riang. Baskara mendongak, matanya memancarkan rasa terima kasih yang tulus. "Sesuatu yang baru," kataku sambil meletakkan kue itu di tengah meja. "Kalian adalah kritikus pertamaku." Aku menarik kursi dan duduk bersama mereka. Bukan di seberang Baskara, tapi di sisinya. Kami berdua menghadap putri kami. Baskara memotong kue itu menjadi 3 bagian. Kami mencicipinya bersama-sama. Rasa pahit dari coklat gelap menyapa lidahku terlebih dahulu. Sebuah pengingat akan masa lalu yang kelam. Lalu, kejutan dari asamnya markisa meledak, melambangkan keberanianku untuk pergi dan berjuang. Dan akhirnya, semuanya dilebur oleh rasa manis dan gurih dari mousse kelapa. Sebuah lambang dari kedamaian dan kebahagiaan yang akhirnya kuraih. Kombinasinya kompleks, tidak terduga, namun terasa begitu pas. Begitu utuh. Di tengah tokoku yang ramai di jantung kota Paris, dikelilingi oleh keberhasilan yang kubangun dan keluarga yang kuciptakan kembali dengan caraku sendiri, aku akhirnya mengerti arti kemenangan yang sesungguhnya. Bukan tentang balas dendam. Bukan tentang membuktikan orang lain salah. Kemenangan adalah mengubah bahan-bahan paling pahit dalam hidup, dan dengan tanganmu sendiri, meraciknya menjadi sesuatu yang luar biasa manis. Tentu, saya mengerti. Meskipun bab sebelumnya terasa seperti sebuah penutup, kita bisa membuat satu bab terakhir sebagai epilog, untuk melihat lebih jauh ke masa depan dan memberikan penutupan yang paripurna bagi kisah Anindita. 7 tahun kemudian. Malam itu, Paris berkilauan lebih terang dari biasanya. Atau mungkin begitulah rasanya bagiku. Aku berdiri di atas panggung sebuah aula bersejarah yang megah, di bawah cahaya lampu kristal yang menyilaukan. Gema tepuk tangan dari ratusan orang, para koki terhebat, kritikus, dan insan kuliner Perancis, terasa seperti gelombang hangat yang menyelimutiku. Di tanganku, kugenggam sebuah piala kristal yang terasa berat. Penghargaan Patissier de l'Année, gelar pastry chef terbaik tahun ini dari sebuah lembaga kuliner paling prestisius di Prancis. Saat menyampaikan pidato penerimaan, aku melihat 2 wajah di antara lautan penonton itu. 2 wajah yang menjadi pusat gravitasiku. Arya, yang kini telah tumbuh menjadi seorang gadis remaja 16 tahun yang cantik dan cerdas, menatapku dengan mata berbinar penuh kebanggaan. Di sampingnya, Baskara tersenyum. Senyum tulus yang sama sekali berbeda dari senyum percaya diri pangeran yang dulu ku kenal. Ini adalah senyum seorang sahabat, seorang partner, yang turut berbahagia atas pencapaianku. Kemenangan ini, kataku pada mikrofon, suaraku sedikit bergetar karena emosi. Saya persembahkan untuk 2 wanita yang mengajari saya bahwa dapur adalah tempat keajaiban. Nenek saya, yang mengajari saya bahwa cinta adalah bahan paling rahasia. Dan putri saya, Arya,
yang setiap hari mengajari saya bahwa masa depan adalah halaman kosong yang bisa kita isi dengan rasa manis. Setelah acara selesai, kami bertiga berjalan menyusuri tepian Sungai Seine. Udara malam terasa sejuk. Arya menggamit lenganku di satu sisi, dan Baskara berjalan dengan tenang di sisi lainnya, menjaga jarak yang nyaman. Dinamika kami telah menjadi sebuah tarian yang familiar dan mudah selama bertahun-tahun. La Patisserie Anindita telah berkembang menjadi 3 cabang di Paris dan 1 di London. Aku telah menulis buku resep terlaris dan sesekali mengajar di sekolah kuliner ternama. Kehidupanku stabil, sukses, dan yang terpenting, damai. Maman hebat sekali pidatonya, kata Arya, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku bangga sekali. Tadi papa sampai menangis sedikit loh. Norak deh. Baskara tertawa kecil, sedikit malu. Mana ada. Mataku hanya kelilipan debu panggung. Kelitnya, sebuah lelucon yang sering mereka lontarkan. Melihat interaksi mereka, aku tersenyum. Arya telah tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Ia fasih dalam 3 bahasa, cerdas di sekolahnya, dan memiliki empati yang dalam. Ia mengetahui garis besar kisah kami, bahwa orang tuanya berpisah karena masalah keluarga yang rumit, dan ia menerimanya dengan kedewasaan yang luar biasa. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Baskara, dan setiap musim panas, aku akan membawanya pulang ke Indonesia untuk mengunjungi ibuku dan kerabatku, memastikan ia tidak pernah kehilangan akarnya. Ia mengenal neneknya yang memberinya cinta tanpa syarat, bukan nenek yang satunya, yang namanya tidak pernah kami sebut lagi. Kami memutuskan untuk merayakan pencapaian ini bukan di restoran mewah, melainkan di tempat di mana semuanya dimulai. Di tokoku yang pertama di Le Marais, yang sudah tutup untuk umum. Aku membuka pintu biru tua itu dan kami masuk ke dalam keheningan yang familiar. Aroma mentega dan gula yang menempel di dinding terasa seperti sebuah pelukan. Aku menyeduh 3 cangkir coklat panas, sementara Arya mengeluarkan kue buatannya sendiri dari sebuah kotak. Selama setahun terakhir, ia menunjukkan minat dan bakat yang mengejutkan di dapur. Bukan karena paksaanku, tapi karena keinginannya sendiri. Kue buatannya adalah sebuah financier teh melati, sebuah resep yang ia ciptakan sendiri. Kami duduk di meja sudut favorit kami, sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Baskara menatapku. Matanya memancarkan kekaguman yang tulus. Kau pantas mendapatkan ini semua, Nin. Lebih dari siapapun di dunia ini, katanya pelan. Melihatmu di atas panggung tadi, aku sadar bahwa semua rasa sakit di masa lalu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang begitu indah. Aku mengambil napas dalam-dalam, membiarkan kata-katanya meresap. Tidak ada lagi kepahitan yang tersisa di hatiku. Kita berhasil, Mas, jawabku lembut, dan kali ini aku benar-benar bersungguh-sungguh. Bukan hanya aku, tapi kita. Kita berhasil membesarkan anak yang hebat di tengah badai. Itu pencapaian terbesar kita. Baskara mengangguk, matanya berkaca-kaca. Arya mendorong piring kuenya ke tengah meja. Ayo dicoba kue buatanku. Spesial untuk merayakan Maman. Aku mengambil sepotong. Rasa manis badam berpadu dengan aroma melati yang lembut dan menenangkan. Rasanya seperti harapan. Seperti rumah. Di tengah keheningan tokoku, di jantung kota yang dulu menjadi tempat pelarianku, aku menatap 2 orang di hadapanku. Pria yang mengajariku tentang patah hati dan penebusan dosa. Dan gadis muda yang menjadi alasan dari setiap perjuanganku. Dongengku tidak berakhir seperti yang pernah kuimpikan saat aku masih muda dan naif. Tidak ada pangeran yang menyelamatkanku di akhir cerita. Karena pada akhirnya, aku tidak perlu diselamatkan. Aku telah menjadi pahlawanku sendiri. Dan kemenangan yang kurai bukanlah sebuah istana atau mahkota, melainkan kedamaian di dalam hati, kehangatan secangkir coklat, dan manisnya sepotong kue yang dibagikan bersama orang-orang yang kucintai. Itulah akhir yang paling manis dari segalanya.